Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Renard Insinyur Rinaldi Idrus SSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisa farmasi. Dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, kami dari tim Sang Pemimpi, kelompok 9 dari kelas A Farmasi USK tahun 2022 dengan saya Ciputri Liana Syafina Rebila sebagai moderator dan narasumber pada diskusi kali ini. Malam ini saya didampingi oleh dua rekan saya, yakni saya Viola Puspasari, saya Selvi Marina Ulfa. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi tentang detektor gizi dan HPLC. Nah, langsung saja berikut adalah outline dari materi yang akan kami bahas selama sekitar 30 menit ke depan. Yang pertama adalah instrumen gizi, kemudian instrumen HPLC, lalu jenis detektor gizi, jenis detektor HPLC, peran detektor gizi dan HPLC dalam farmasi, kemudian kesimpulan. Nah, yang pertama adalah instrumen gizi dan HPLC. Gas kromatografi dia merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan dan menganalisis sampel yang dapat diuapkan. Dia lebih sering dikenal sebagai kromatografi partisi gas cair karena pemisahan komponen dalam kromatografi ini bergantung pada perbedaan perilaku antara fase bergerak gas yang mengalir dan fase diam yang berupa cairan. Adapun beberapa fungsi dari gas kromatografi adalah yang pertama, memisahkan senyawa dalam suatu sampel, kemudian menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, kemudian pengujian kemurnian suatu senyawa, selanjutnya identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel, dan yang terakhir menyiapkan suatu sampel murni dari menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Nah, gizi itu dia memungkinkan pemisahan dan identifikasi komponen tergantung pada afinitasnya untuk fase diam dan periode elusi dengan mengubah interaksi antar molekul dan polaritas fase diam. Selanjutnya adalah komponen dari gizi. Ada beberapa komponen dari gizi. Yang pertama adalah gas pembawa. Gas pembawa dari gizi itu berfungsi sebagai fase gerak dan biasanya umumnya bersifat inert. Yang kemudian flow controller, dia fungsinya untuk mengatur jumlah keluaran dari gas carrier ataupun gas pembawa. Yang ketiga adalah injection port. Injection port merupakan tempat yang digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam kromatografi gas. Kemudian yang selanjutnya adalah column oven. Column oven merupakan komponen dari gizi yang fungsinya untuk mengendalikan suhu agar sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima adalah detektor yang terletak pada ujung kolom, di mana berfungsi sebagai tempat keluar fase gerak yang membawa komponen hasil dari pemisahan. Dan yang terakhir adalah recorder, yang mana komponen ini mampu mencatat hasil deteksi dan analisis sampel dalam bentuk kromatogram. Selanjutnya adalah cara kerja dari gizi. Nah, sampel yang akan dianalisis diinjeksikan ke dalam alat gizi melalui port injeksi. Kemudian, apabila sampel tersebut dalam bentuk cairan, maka akan terjadi pemanasan di port injeksi yang akan mengubahnya menjadi uap. Lalu, uap sampel tersebut akan dibawa oleh gas pembawa, biasanya merupakan suatu gas inert seperti helium atau nitrogen melalui kolom kromatografi. Nah, kolom kromatografi ini berisi fase diam yang biasanya silika atau polimer yang mampu memisahkan senyawa berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam tersebut. Nah, setelah melewati kolom, senyawa itu akan terpisah dan dideteksi oleh si detektor. Ada beberapa jenis detektor yang biasa digunakan, yang mana selanjutnya akan dibahas pada diskusi malam ini. Nah, sinyal dari detektor kemudian diubah menjadi kromatogram, di mana puncak pada kromatogram mewakili senyawa yang terpisah, dan area di bawah puncak berkolerasi dengan jumlah senyawa tersebut. Selanjutnya, waktu retensi ataupun waktu yang dibutuhkan senyawa untuk melewati kolom digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dan ketinggian serta luas puncak pada kromatogram difungsikan untuk kuantifikasi senyawa dalam sampel. Selanjutnya adalah HPLC ataupun High Performance Liquid Chromatography, di mana HPLC itu dia merupakan suatu teknik kromatografi cair atau LC yang biasanya digunakan untuk melakukan pemisahan berbagai komponen dalam campuran. HPLC juga digunakan untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi senyawa dalam proses pengembangan obat dan telah digunakan di seluruh dunia sejak beberapa dekade belakangan. Nah, fungsi dari HPLC ini itu sendiri adalah untuk mengukur kandungan senyawa bioaktif yang terdapat dalam ekstrak tumbuhan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Di samping itu, juga dapat digunakan untuk pemurnian ataupun pemisahan suatu senyawa dari senyawa-senyawa lainnya. Persiapan ekstraksi sampel yang akan dilakukan identifikasi dengan menggunakan HPLC, misalnya bagian-bagian dari tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, biji, dan lainnya, atau fraksinasi harus dilakukan sebelum diukur ataupun dimurnikan dengan alat HPLC. Jadi, HPLC itu dia menggunakan fase gerak ataupun mobile phase
berupa cairan dan yaitu pelarut, sementara untuk fase diamnya ataupun stationary phase berupa padatan, yakni absorban yang terdapat dalam kolom analitik. Selanjutnya adalah komponen dari HPLC. Yang pertama adalah wadah fase gerak. Nah, wadah fase gerak pada komponen HPLC biasanya tuh dibuat ataupun bahannya tuh berupa gelas ataupun baja anti karat, di mana daya tampungnya lebih besar dari 500 mili. Yang kedua adalah pompa. Pompa fungsinya untuk mengalirkan fase gerak melalui kolom dan biasanya diperlukan pompa yang terbuat dari bahan inert terhadap semua pelarut. Biasanya adalah gelas, baja anti karat, dan teflon. Kemudian yang ketiga adalah injektor. Injektor itu digunakan untuk memasukkan sampel yang mana kemudian sampel tersebut dapat didistribusikan ke dalam kolom HPLC. Kemudian yang keempat adalah kolom. Kolom merupakan tempat fase diam kolom merupakan fase diam dari HPLC yang difungsikan untuk terjadinya proses pemisahan. Dan biasanya kolom itu dia terbagi menjadi kolom analitik dan kolom preparatif. Kemudian yang kelima adalah detektor. Detektor berfungsi untuk mendeteksi komponen sampel dalam aliran yang keluar dari kolom. Kemudian yang keenam adalah integrator. Integrator itu dia akan bekerja dengan mengubah tanda-tanda listrik dari detektor menjadi kromatogram sekaligus berfungsi untuk menghitung loss kromatogram yang dibentuk secara elektronik. Dan yang terakhir adalah recorder, di mana hasil pemisahan senyawa pada sistem kromatografi akan ditampilkan dalam bentuk kromatogram pada recorder. Selanjutnya adalah cara kerja dari HPLC. Nah, sampel yang akan dianalisis itu disuntikkan ke dalam HPLC melalui injektor. Nah, kemudian pompa HPLC itu memberikan tekanan yang konstan untuk mengalirkan fase gerak melalui kolom dengan laju aliran yang diinginkan. Kemudian, sampel yang diinjeksikan yang mana melewati kolom HPLC yang isinya adalah fase diam. Kemudian di dalam kolom tersebut, senyawa dalam sampel akan berinteraksi dengan fase diam dan fase gerak, sehingga menyebabkan terjadinya pemisahan. Nah, detektor ini akan mendeteksi senyawa yang telah dipisahkan dari sampel saat mereka keluar dari kolom, di mana detektor ini akan memberikan sinyal yang berbeda-beda tergantung pada jenis dari senyawa yang terdeteksi. Makanya bisa terjadi suatu pemisahan. Kemudian, data yang dihasilkan oleh detektor direkam dan dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus, dan selama analisis beberapa parameter seperti laju aliran, komposisi fase gerak, dan suhu kolom itu dapat dioptimalkan untuk mencapai pemisahan yang maksimal dan hasilnya akurat. Baik, selanjutnya itu adalah detektor. Nah, detektor ini merupakan mengidentifikasi komponen yang ada dalam satu sampel setelah mengalami pemisahan. Nah, pemisahan ini dilakukan melalui berbagai teknik seperti kromatografi, di mana komponen-komponen dalam sampel dipisahkan berdasarkan sifat fisik atau kimianya. Detektor bekerja dengan menangkap sinyal yang dihasilkan oleh masing-masing komponen. Sinyal ini diubah menjadi data yang dapat dianalisis. Informasi yang diperoleh dapat secara kuantitatif seperti konsentrasi setiap komponen dalam sampel, serta kualitatif seperti identitas kimia dari masing-masing komponen. Hasil ini dapat berupa spektrum atau kromatogram. Beberapa fungsi dari detektor ini yakni dapat mengukur sinyal yang dihasilkan oleh komponen dan mengubahnya menjadi data kuantitatif. Yang kedua yaitu detektor berfungsi untuk mengidentifikasi kualitatif komponen melalui waktu retensi atau spektrum karakteristik. Yang tiga, detektor dapat mendeteksi keberadaan komponen-komponen dalam sampel. Yang terakhir yaitu detektor dapat mengubah sinyal fisik atau kimia yang menjadi sinyal listrik yang dapat diukur oleh sistem komputer. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik detektor. Detektor memiliki 4 karakteristik, yakni sensitivitas, selektivitas, batas deteksi, dan juga kecepatan respon. Yang pertama yaitu sensitivitas, kemampuan detektor untuk mendeteksi perubahan kecil dalam konsentrasi analit. Detektor dengan sensitivitas yang tinggi dapat mendeteksi jumlah analit yang sangat kecil. Selanjutnya ada selektivitas, yang mana detektor mempunyai kemampuan untuk membedakan analit tertentu dari zat lain dalam campuran. Detektor yang sangat selektif meminimalkan gangguan dari komponen lainnya. Selanjutnya ada batas deteksi yang mana konsentrasi terkecil dari analit yang dapat dideteksi secara signifikan di atas noise instrument. Detektor dengan batas deteksi rendah dapat mendeteksi analit pada konsentrasi yang sangat rendah. Yang terakhir ada kecepatan respon, yang mana waktu yang dibutuhkan detektor untuk merespon perubahan konsentrasi analit. Detektor dengan kecepatan respon tinggi
cocok untuk analisis yang memerlukan pemantauan waktu nyata. Selanjutnya yaitu merupakan, jenis-jenis dari detektor kromatografi gas. Yang pertama, terdapat thermal conductivity detector. Thermal conductivity detector ini merupakan detektor yang paling banyak digunakan dalam kromatografi gas. Detektor ini menggunakan filamen logam yang dipanaskan atau termistor yang terbuat dari beberapa semikonduktor oksida logam leburan untuk merasakan perubahan kecil dalam konduktivitas thermal gas pembawa. Jenis detektor ini memiliki beberapa kelebihan, yakni semua analit dalam konduktivitas thermal dan kapasitas panas yang berbeda dari gas pembawa dapat dideteksi. Kemudian detektor ini memiliki sensitivitas terhadap laju aliran. Yang terakhir, thermal conductivity detector menggunakan metode CAT dalam daya supply yang dapat memperluas jangkauan linear TCD dalam beberapa kali, serta meningkatkan sensitivitas dan kecepatan responnya. Thermal conductivity dan detektor ini juga memiliki kekurangan, yakni dapat yakni memerlukan kontrol temperatur yang akurat, karena perbedaan temperatur antara blok kolom dan detektor dapat mempengaruhi sensitivitas pada temperatur tertentu. Selanjutnya ada flame ionization detector. Detektor ini adalah detektor umum yang digunakan untuk gas kromatografi di laboratorium klinis. Jenis detektor pada kromatografi gas ini sering digunakan dalam analisis gas etanol dan bahan volatil lainnya dalam darah dan sampel berair lainnya. Kelebihan detektor ini yaitu sederhana, andal, serbaguna, dan mudah dioperasikan. Memberikan sedikit atau tidak ada sinyal gas pembawaan umum, misalnya helium, barium, dan nitrogen, atau kontaminan khas dalam gas tersebut, misalnya oksigen dan air. Yang terakhir yaitu mudah digunakan dengan pemograman suhu dan merupakan detektor umum yang baik untuk analisis klinis rutin senyawa organik. Detektor ini memiliki kekurangan yang mana sifatnya yang merusak, sehingga tidak dapat dihubungkan langsung dengan detektor gizi lainnya. Namun, flame ionization detector masih dapat digunakan dalam kombinasi dengan detektor lain jika bagian dalam aliran gas pembawa dipisahkan antara detektor ini dengan detektor lainnya. Yang terakhir dalam jenis detektor gizi yaitu ada electron capture detector. Detektor ini mampu mendeteksi atom dan molekul dalam gas melalui perlekatan elektron dan ionisasi perlengkapan elektron. Kelebihan dari jenis detektor ini yaitu sangat peka terhadap molekul senyawa yang mengandung gugus fungsi tertentu seperti halogen, karbonil terkonjuksi, nitro, dan organologen. Detektor ini juga memiliki sensitivitas sekitar 1000 kali lebih tinggi daripada detektor pengolongan senyawa, atau disebut juga dengan flame ionization detector. Kekurangan dari detektor ini yaitu tidak peka terhadap gugus fungsi tertentu seperti hidrokarbon, alkohol, amina, dan keton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis detektor pada HPLC. Yang pertama yaitu UV Vis chromatogram detector. Jadi, ketika menggunakan detektor UV Vis, chromatogram yang dihasilkan adalah plot absorbansi sebagai fungsi waktu elusi. Instrumen yang menggunakan spesifikasi larik diodida transfomotor merekam seluruh spektrum, sehingga memberikan chromatogram 3 dimensi yang menunjukkan absorbansi sebagai fungsi panjang gelombang dan waktu elusi. Sel alir memiliki volume 1-10 nanoliter dan panjang lintasan 0,2-1 cm. Panjang gelombang UV Vis absorbansi tidak dapat digunakan untuk fase gerak yang berbeda. Namun UV Vis chromatogram detector ini memiliki kekurangan, yaitu ketika penggunaan absorbansi bahwasanya fase gerak tidak boleh menyerap dengan kuat pada panjang gelombang yang dipilih. Selanjutnya yaitu fluoresensi detektor.
Fluoresensi detektor ini adalah jenis detektor optik yang sangat sensitif dan cocok digunakan untuk analit yang memiliki sifat fluoresen atau analit yang diberi tag dengan zat fluorofor. Kelebihan dari detektor ini yaitu mampu mendeteksi analit dengan batas deteksi yang sangat rendah, yaitu hanya sekitar 1 sampai 10 pikogram analit yang disuntikan. Detektor fluoresensi juga sangat memantulkan senyawa fluorogenik. Mekanisme dari fluoresensi detektor ini yaitu detektor fluoresensi berfungsi dengan mengukur foton yang dipancarkan oleh molekul fluoresen setelah molekul tersebut tereksitasi pada panjang gelombang tertentu. Namun sebelum foton dipancarkan, selama relaksasi elektronik terjadi relaksasi getaran. Proses ini mengakibatkan pergeseran merah pada foton yang dipancarkan dibandingkan dengan foton eksitasi yang dikenal sebagai pergeseran Stokes. Selanjutnya yaitu elektrokimia detektor. Kelompok umum detektor HPLC lainnya yaitu elektrokimia detektor yang sering digunakan seperti ampermetri, voltametri, coulometri, dan konduktivitas. Efluen dari kolom melewati elektroda kerja yang dijaga pada potensial yang menguntungkan untuk oksidasi atau reduksi analit. Potensial dijaga konstan relatif terhadap elektroda referensi hilir dan arus yang mengalir antara elektroda kerja dan elektroda bantu diukur. Namun, batas deteksi untuk deteksi elektrokimia pada arus listrik adalah 10 pikogram sampai dengan 1 nanogram analit yang disuntikan. Mekanisme kerja dari elektrokimia detektor ini yaitu mengukur arus yang terbentuk saat senyawa aktif secara elektrokimia mengalami oksidasi maupun reduksi pada permukaan elektroda akibat potensial yang diterapkan. Berdasarkan hukum Faraday, arus yang dihasilkan sebanding dengan konsentrasi analit yang bereaksi secara elektrokimia. Selanjutnya yaitu indeks bias detektor. Indeks bias detektor ini mengukur perubahan arah berkas cahaya akibat perbedaan indeks bias antara fase gerak murni dan fase gerak yang mengandung analit. Mekanisme kerjanya yaitu detektor ini terdapat jalur aliran untuk sampel dan referensi dalam sel aliran untuk membandingkan fase gerak. Jadi ketika analit melewati sel aliran sampel, indeks bias dan arah cahaya di dalam sel tersebut berubah sesuai dengan konsentrasi analit. Perubahan arah cahaya ini digunakan untuk menentukan konsentrasi setelah sistem dikalibrasi untuk kombinasi analit dan fase gerak tertentu. Selanjutnya yaitu detektor hamburan cahaya evaporatif. Detektor ini dapat mengukur banyak analit semi-volatil dan non-volatil tanpa memerlukan analit untuk memerlukan kromofor atau gugus yang dapat terionisasi. Seperti detektor aerosol bermuatan, detektor hamburan cahaya evaporatif memiliki sifat nonlinear dan hampir universal. Jadi, mekanisme kerja dari detektor hamburan cahaya evaporatif ini yang pertama yaitu nebulisasi melalui pembentukan tetesan dari aliran eluen. Yang kedua, penguapan eluen meninggalkan partikel analit yang kering. Yang ketiga, partikel analit yang kering ini kemudian dipaparkan ke berkas cahaya. Yang keempat, hamburan cahaya oleh partikel kering. Yang kelima, pengukuran cahaya yang tersebar dengan photomultiplier. Yang keenam yaitu kuantifikasi analit dengan tabung pengganda foto. Dan yang terakhir yaitu spektrometri massa detektor. Jadi spektrum massa berisi informasi tentang komposisi dan isotop analit sehingga menghasilkan spesifisitas deteksi yang tinggi dan membantu penjelasan struktural. Detektor ini kompatibel dengan banyak analit yang dapat membentuk ion fase gas mulai dari garam anorganik kecil hingga makromolekul besar seperti protein. Mekanisme kerja dari spektrometri massa detektor ini yaitu spektrometer massa ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sumber ion, penganalisis massa, dan detektor yang sering disebut juga sebagai elektrometer. Jadi mekanisme kerjanya yaitu analit ditransferkan ke fase gas, diisi, disaring, dan dideteksi berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Selanjutnya, sumber ion pertama-tama menghasilkan ion fase gas dari aliran eluen dan mengirimkan berkas ion terfokus ke spektrofotometer massa. Spektrofotometer massa ini kemudian memisahkan ion-ion baik secara spasial maupun temporal berdasarkan massa terhadap muatannya.
Selanjutnya detektor mengubah ion menjadi sinyal listrik berbasis waktu dan mengeluarkan spektrum massa terhadap muatannya yang dipilih dalam rentang pemindaian. Nah, topik terakhir dari diskusi ini adalah peran instrumen gizi dan HPLC dalam bidang farmasi. Gizi memiliki banyak sekali peran dalam bidang farmasi, yang mana itu dapat menentukan sisa pelarut yang ada dalam formulasi obat. Gizi juga dapat mengidentifikasi dan mengukur pengatur yang ada dalam senyawa farmasi. Yang selanjutnya yaitu menganalisis obat-obatan yang mudah menguap dan metabolitnya. Selanjutnya, menilai senyawa yang dapat diekstraksi dan larut dari bahan kemasan farmasi. Gizi dapat menganalisis rutin untuk memastikan kemurnian, identitas, dan potensi produk obat. Gizi juga dapat menganalisis penyalahgunaan obat-obatan seperti kokain, heroin, amfetamin, dan lain-lainnya. Gizi dapat menilai komposisi dan stabilitas formulasi obat. Gizi dapat menganalisis konsentrasi obat dalam sampel biologis seperti darah dan urin sebagai studi farmakokinetik. Yang terakhir itu, gizi menganalisis komponen volatil dalam obat herbal dan produk alami. Yang selanjutnya yaitu peran HPLC dalam bidang farmasi, yakni evaluasi stabilitas produk. Komposisi formulasi dapat berubah sering waktu karena berbagai faktor lingkungan seperti paparan kelembapan, oksigen, panas, dan cahaya. HPLC dapat membantu dalam identifikasi produk seperti degradasi serta menentukan tingkat perubahan dari waktu ke waktu. HPLC juga menentukan waktu umur simpan dari suatu obat. Selanjutnya itu konsistensi bahan aktif. HPLC dapat memberikan analisis kuantitatif terhadap molekul tertentu, sehingga dapat memastikan dosis bahan aktif yang tepat untuk pengujian IE dan KISI. HPLC dapat berguna dalam memastikan atribut kualitas penting seperti kekuatan atau konsentrasi, keseragaman konten, deteksi dan kuantifikasi pengotor, serta kualitas dan identitas dari bahan mentah. Yang terakhir yaitu HPLC berperan dalam deteksi dan identifikasi. Kontaminan dapat menimbulkan risiko keselamatan yang signifikan bagi pasien, dan deteksi serta identifikasi kontaminan seringkali difasilitasi dengan penggunaan HPLC. Teknik HPLC standar dapat dikombinasikan dengan metode deteksi yang sangat efisien, seperti deteksi UV, untuk menghasilkan profil pengatur yang lengkap dan akurat. Nah, selanjutnya kita sudah berada pada penghujung dari presentasi yang telah kami paparkan, yaitu berupa kesimpulan dari hasil presentasi kami, di mana GC dan HPLC adalah metode analisis yang efisien untuk analisa senyawa kimia dengan masing-masing instrumennya memiliki komponen utama seperti injektor, kolom, dan detektor. Detektor dengan gizi umumnya lebih beragam dan termasuk detektor yang berbasis ionisasi dan konduktivitas. Sedangkan detektor pada HPLC lebih sering menggunakan detektor berbasis cahaya dan indeks bias. Namun pemilihan antara gizi dan HPLC ini bergantung pada sifat sampel seperti volatilitas untuk gizi dan polaritas untuk HPLC dan tujuan analisis yang spesifik daripada masing-masing sampel yang ingin kita uji. Baik, sekian saja pemaparan materi dari kami. Kami mohon tanggapan dan pertanyaannya dari penonton. Silakan menanggapi melalui kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Semoga bisa menambahkan ilmu dan informasi untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.